Anies Baswedan yang punya julukan baru dari Partai Gerindra. Capres outsourcing. Sadis bener nih Partai Gerindra ngasih julukan ke Anies ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang punya julukan baru dari Partai Gerindra. Capres outsourcing. Sadis bener nih Partai Gerindra ngasih julukan ke Anies ya. Julukan ini disampaikan oleh salah satu politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Entah angin apa yang tiba-tiba Andre Rosiade ini ngomong seperti ini. Yang jelas, dia ini menekankan bahwa kami memiliki kader potensial yang dicalonkan menjadi presiden. Dan dari dulu sampai sekarang nggak berubah, yakni Prabowo Subianto. Bahkan di bulan Agustus 2022, mereka adalah koalisi satu-satunya yang sudah mendeklarasikan koalisi mereka, kemudian sudah ada capresnya dan sudah memiliki sekretariat bersama. Sementara koalisi perubahan kan baru-baru ini sebelum bulan puasa kemarin. Dan kemudian Andre Rosiade juga menekankan bahwa capres kami ini memang adalah kader potensial. Ini menjadi bukti bahwa kaderisasi di partai kami bagus. Nggak seperti capres di kubu lain yang partai cabutan dan juga capres outsourcing katanya. Kenapa dibilang capres outsourcing? Karena Andre Rosiade beranggapan bahwa capres ini dia memang nggak menyebut nama, tapi kita pasti tahu lah itu Anies Baswedan. Karena yang ngotot sekarang sudah mendeklarasikan sebagai capres kan baru Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nah, capres ini menurut Andre ini adalah partai yang suka lompat-lompat ke sana. Kemarin ikut konvensi di partai ini, sekarang ikut konvensi di partai ini. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan, ya kan? Nah, ngomong-ngomong masalah outsourcing, ini saya jadi ingat dulu waktu saya masih bekerja di salah satu kantor, itu di tahun 2010 kalau nggak 2009-2010, ini di kantor saya itu ada security, ini outsourcing. Pada waktu itu, gaji yang dia terima, ini dari tempat kantor saya bekerja, dibayarkan kepada kantor outsourcing itu sekitar 1.100.000 atau 1.200.000 gitu loh, kalau nggak salah. Nah, dia menerimanya itu sekitar 900.000. Jadi, ada potongan sekitar 200 sampai 300.000 dari pihak outsourcing tempat dia bekerja. Nah, kalau misalkan capresnya outsourcing, yang ditakutkan nanti bisa jadi apakah nanti gajinya juga akan dipotong oleh partai yang mengusungnya? Kan enggak juga. Ini yang menjadi lucu kalau menurut saya. Lalu bisa jadi yang ditakutkan juga ada proyek atau apapun segala macam, deal-dealan, apa segala macam proyek lah pokoknya. Kemungkinan bisa jadi juga dipotong sekitar 10 atau 20% untuk partai pengusungnya. Kalau capresnya ini capres outsourcing. Tapi meskipun presidennya nggak outsourcing, dulu juga sempat kok kayak gitu. Tuh buktinya Hambalang. Lalu dengan adanya statement ini dari Gerindra ini, kemudian PKS ini menjawab. Mereka ini membela Anies Baswedan bahwa sebetulnya siapapun ini berhak untuk mendapatkan hak konstitusi, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Siapapun dia, meskipun dia nggak punya partai. Memang memang benar. Tapi pembelaan yang dilakukan oleh PKS ini seolah-olah kan semakin menegaskan kepada partai ini bahwa sebetulnya mereka ini nggak penting siapa capresnya, siapa baca presnya. Yang penting mereka ini bisa mengakomodir apa yang dimaui oleh PKS, dan yang pasti kalau menurut saya mereka udah dapat kardus. Coba itu aja. Buktinya PKS nggak ngotot kok sampai sekarang siapa yang bakal dimajukan sebagai bakal calon wakil presidennya. Beda dengan Demokrat yang sampai detik ini, sejelek-jeleknya Partai Demokrat, mereka masih punya bakal calon potensial menurut mereka, yakni AHY, yang sampai detik ini ngotot kepingin jadi bakal calon wakil presiden. Ini bukti bahwa kaderisasi di Partai Demokrat berjalan baik, meskipun karbitan.
Yang terjadi kan seperti itu. Makanya kemudian Gerindra melalui Andre Rosiade ini menyentil atau menyindir bahwa capres yang ada di kubu sebelah ini adalah capres outsourcing. Ini bukan berarti saya menyepelekan pegawai outsourcing ya, bukan. Banyak teman-teman saya yang jadi pegawai outsourcing dan mereka nyaman-nyaman aja. Kemudian juga mereka tetap merasakan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan, bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Kecuali 3 orang pegawai outsourcing yang ada di bandara kemarin yang cium tangan ke Bahar Smith ya. Nah, dan kalau menurut saya memang kalau dibilang Andre Rosiade, Anies Baswedan ini adalah capres cabutan dan juga outsourcing yang lompat sana lompat sini, memang dia ini orangnya ya seperti itu, oportunis. Apapun yang bisa menguntungkan dia, apapun yang kira-kira nanti bisa membuat dia menaikkan elektabilitasnya, kemudian membuat dia menjadi bakal calon presiden, ini akan dilakukan oleh dia. Dan kalau kita berbicara, Anies Baswedan ini memang adalah calon presiden yang nggak punya visi misi. Karena menurut dia, visi misi itu hanya sebuah khayalan. Jadi dia memang yang dijual adalah rekam jejak. Padahal kenyataannya kita semua tahu, satu Indonesia tahu bagaimana rekam jejak Anies memimpin Jakarta di selama 5 tahun, dari 2017 sampai 2022. Banyak sekali mulai dari pembuatan patung-patung dan tugu-tugu yang anfaedah itu, kemudian juga sumur resapan, banyak lagi pokoknya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan kalau kita melihat tayangan di Metro TV beberapa hari yang lalu di Q&A ya dengan judul Pindah Panggung Jangan Tanggung, itu kan di sana Anies Baswedan juga menyampaikan beberapa hal yang menurut saya kontradiktif. Yang pertama masalah pemindahan IKN. Ketika ditanya oleh panelis tentang IKN bagaimana, dia mengatakan bahwa ini sudah menjadi undang-undang. Kalau undang-undang berarti harus dilaksanakan. Padahal kenyataannya, kalau dia berbicara di forum luar negeri kemarin, seperti di Singapura atau di Australia, itu dia bilang kan bahwa IKN ini melanggar karena tidak melibatkan publik katanya. Melanggar undang-undang. Tapi di sini ngomongnya beda lagi. Dia bilang ini sudah menjadi undang-undang dan harus dilaksanakan. Nah, yang lebih tidak konsisten lagi, bahwa apa yang, kalau dia melaksanakan pembangunan IKN, meneruskan pembangunan IKN dengan dalih amanat undang-undang, ini kan berarti dia harus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan itu adalah sebuah keberlanjutan, kesinambungan yang harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya, kalau misalkan Anies yang jadi presiden. Dan ini bertolak belakang dengan jargon yang selama ini mereka gaungkan, yakni perubahan dan perbaikan. Nah, kalau misalkan ada keberlanjutan, ada kesinambungan antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin sekarang, kenapa harus dengan jargon perubahan? Kenapa dengan harus jargon perbaikan? Dan ini kan sudah bagus, gak ada yang perlu dirubah. Itu letak tidak konsistennya. Makanya dibilang oleh Gerindra partai outsourcing. Lalu yang berikutnya, masalah politik identitas. Politik identitas ini kan ditanya kemarin oleh Sujiwo Tejo. Salah satu panelisnya ada Sujiwo Tejo menyatakan bahwa selama ini kan stigma masyarakat ini adalah Anies ini lekat dengan politik identitas ketika Pilkada 2017. Bagaimana tanggapannya? Anies apa yang ditanggapi? Dia lihat bukti. Silakan lihat bukti. Rekam jejak saya ketika memimpin Jakarta selama 5 tahun. Apakah ada itu rekam jejaknya politik identitas? Apakah ada diskriminasi kepada kelompok tertentu? Nggak ada memang. Benar yang diomongkan benar. Tapi pendukungnya itu yang terjadi. Sejak kampanye, bahkan sampai terakhir. Sebelum ormas itu dibubarkan. Apa yang terjadi? Tetap terjadi persekusi, kemudian sweeping dan sebagainya. Itu politik identitas. Sama. Pendukungnya yang melakukan, Anies enggak. Tapi Anies mendiamkan itu. Dan itu sama aja. Iya kan? Lalu apa lagi? Ya masih banyak sebetulnya. Kalau berbicara masalah Anies Baswedan. Dan kemungkinan kalau menurut saya, di beberapa hari ke depan, di beberapa bulan ke depan, ini menurut saya lagi, mohon maaf kalau salah, ini tapi prediksi saya, di beberapa bulan ke depan, pada saat nanti pendaftaran bakal calon presiden, kayaknya Anies nggak bakal maju daftar ke sana. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi Nasdem yang mundur,
Atau mungkin dia sendiri yang kemudian terseret oleh kasus-kasus yang selama ini menghantuinya. Ya kita nantikan aja. Tapi saya kok ada keyakinan seperti itu. Mohon maaf kalau salah, dikoreksi. Tapi saya punya keyakinan seperti itu. Setuju? Nggak setuju? Silakan Anda komen di bawah. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.